Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sedangkan pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal murid untuk berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Hanifah bertugas di SD Negeri 163080 Kota Tebing Tinggi. Sebagai guru kelas, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Hal pertama sekali yang saya akan lakukan yaitu membuat kesiapan belajar siswa. Selanjutnya, saya merancang pertama, diferensi produk. Siswa menyampaikan hasil pidatonya secara langsung di kelas dalam bentuk video dan audio. Yang kedua, diferensi konten, yaitu menyajikan video dan teks bacaan. Yang ketiga, diferensi proses, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya secara heterogen, melakukan karya kunjung ke kelompok yang lain. Demikianlah penjelasan terkait berdiferensi dan sosial emosional. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan ini apa belum? Sudah. Kalau begitu, kalau sudah siap nih, berarti kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Oke, nah kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan pimpin doanya, Nak. Kelompok mana yang pimpin doa? Iya, Pania ya. Oke, silakan, Nak. Perhatian. Siap. Sebelum belajar hari ini kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Selesai. Berdiri. Bersiap kepada Ibu Guru beri hormat. Ya, selamat pagi semua. Oke, nah sebelum kita lanjutkan kembali, kita harus membuat komitmen dulu, supaya nanti kita saling menghargai ya. Apa komitmennya, Nak? Ya, biasa kita sudah punya kesepakatan kelas, ya. Nah, komitmennya itu tidak jauh beda dengan kesepakatan kelas kita juga. Ya, kalau kita dalam pembelajaran, berarti nanti jika temannya nanti berbicara, berarti yang lain mendengar. Nah, siapa yang mengeluarkan pendapat harus saling menghargai. Bisa itu? Bisa. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai dengan teknik stop. Ya, sudah tahu nggak? Nah, apa itu teknik stop? Belum ya. Nah, teknik stop itu dilakukan supaya kamu nanti pada saat belajar nanti kamu bisa relaksasi. Ya, kamu tenang dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang kita siapkan teknik stop. Oke? Teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan.
Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Iya. Gimana kamu perasaan kamu setelah kita menggunakan teknik stop? Iya, lebih tenang ya. Berarti kita ini sudah siap lah ya melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang teks pidato. Ya. Nah, langkah-langkah nanti akan kita lakukan di sini ya. Kita akan yang pertama nanti kamu membaca teks ya, teks yang ada di buku ya. Kemudian kamu nanti akan melihat adakah di situ struktur teks pidato. Apa itu pengertian dari pidato. Kemudian kita nanti akan melakukan karya kunjung ya. Oke. Nah, baiklah anak ibu. Nah, yang ada buku tema 7-nya silakan dibuka ya. Oke. Nah, sekarang halaman 15 ya Naya, halaman 15. Oke. Coba dulu baca Kaila ya Naya, Kaila ya, halaman 15. Silakan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Oke, nah tadi sudah dibacakan ada teks pidato ya. Nah, bisa kamu pahami tadi kan? Iya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LK ya, LK. Nah, silakan masing-masing kelompok mengerjakan di halaman teks yang tadi dibaca ya, Naya. Nah, tadi teks yang dibaca tadi ya, coba kamu cari tadi yang pertama pengertian pidato ya. Nah, pengertian pidato bisa kamu lihat dari Google. Nah, kamu kan ada yang pakai HP tuh, ada yang pakai laptop. Silakan dicari nak dari laptop maupun dari HP atau dari buku pengertian pidato. Silakan ya, boleh kamu gunakan digitalisasi kita ya Naya. Ada yang bawa HP kan? Silakan digunakan, cari pengertian pidato ya. Kemudian apa-apa saja unsur-unsur pidato silakan dari laptop, silakan cari dari Google atau yang punya HP tadi silakan dicari pengertian pidato atau boleh dari buku. Kita punya buku kan? Ada buku pepetik, ada buku tema 7. Silakan dicari informasi-informasi tadi nak. Ya, informasi-informasi tadi silakan dicari, bisa menggunakan buku teks kamu, bisa menggunakan HP maupun menggunakan laptop. Oke, silakan dikerjakan, Ibu beri waktu ya. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu ya Naya. Oke, silakan dikerjakan masing-masing kelompok ya. Kelompok kreatif mana kelompok kreatif? Oke, siap kelompok kreatif? Oke, kelompok beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Oke, udah siap? Oke, silakan dikerjakan. Kita lanjut kembali ya. Nah, tadi kamu sudah mengerjakan, ya kan? Tugas yang Ibu berikan. Sudah siap semua berarti ini kan? Oke, silakan sekarang karya kunjung ke kelompok temanmu. Silakan, ayo. Dikasih waktu ya nak. Silakan, ayo. Silakan. Mana tadi gimana kok? Silakan, ayo. Ayo silakan nak. Hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang pidato. Kemarin kita sudah belajar ya sebelumnya.
Sekarang ibu akan tanya kembali. Masih ingat nggak tentang pidato? Oke, coba ke kelompok Jasmine ya. Apa itu usul pidato Jasmine? Ya, usulnya ada berapa? 5 sebutkan. Salam pembuka, pembukaan, isi pidato, salam penutup, salam menutup. Oke, jadi ada 5. Masih ingat kan? Iya, nah bisa dipahami nggak itu apa namanya? Salam pembuka, pembukaan, isi, penutup dan salam penutup. Kalau begitu, kita lanjut kembali ke pembahasan kita selanjutnya ya. Coba sekarang kita lihat referensi contoh pidato lainnya ya. Boleh dari HP. Ada yang bawa HP? Oke, masing-masing kelompok silakan lihat kembali HP-nya. Yang ada laptopnya, kemudian boleh lihat dari buku masing-masing. Nah, sekarang kelompok beriman, bertakwa dan mulia. Gimana tadi Citra? Apa judul teks pidatonya di sini? Tentang banjir ya. Nah, oke, berikutnya ke kelompok Kaila. Apa tadi nengok teks pidatonya tentang apa? Pemanasan global. Kelompok berkebinekaan global, apa contoh teks pidatonya? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya, ada tadi di Google dicari? Ada Bu. Oke, bagus. Selanjutnya ke kelompok bernalarkistis. Apa tadi Gesa yang dicari contohnya dari Google? Perpisahan sekolah ya. Jadi di sini ada yang melihat dari HP, ada yang melihat dari buku ya. Lanjut ke kelompok kreatif. Nah, ini dari laptop ya, Tias. Nah, apa yang dicari di sini contohnya teks pidatonya? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya tadi kan masing-masing kita lihat ada contoh teks pidato. Ya, kamu sudah memahami bahwa ada 5 unsur-unsur pidato. Nah, sekarang ya ibu kasih tugas kalian membuat konsep ya atau rancangan pidato kamu sendiri. Nah, ibu kasih waktu, kamu kerjakan di buku tulis kamu. Kemudian kalau nanti ada yang misalnya kurang paham, bisa diskusi sama teman sekelompok. Oke, silakan dikerjakan. Oke? Iya, oke, dipus. Oke, nah sudah selesai tugasnya tadi nak? Iya. Nah, jadi kemarin sudah ibu kasih tugas ya kan? Nah, tugasnya tadi menulis pidato kan dengan konsep kamu sendiri ya. Sudah selesai dan kemudian kamu merancang pidatomu. Ibu kasih waktu kemarin di rumah. Ya, nah sekarang coba dulu jadi mana hasilnya nak bawa kemari. Ibu mau melihat ya, biar kita lihat sudah sesuai nggak dengan unsur-unsur pidatonya ya. Nah, di sini bagus nih ya. Ini judulnya ya. Oke, bagus. Ini ya, ini apanya? Penutup ya. Ini salam. Oke, bagus. Ini udah ibu kasih nilai ya, udah bagus. Tinggal nanti kita videokan ya kan. Jadi kemarin mau pakai yang mana tuh? Video. Rencana video ya. Oke, bagus. Nah, silakan ini ibu nilai ya nak, silakan. Kegiatan kita, kamu akan mengamati video nanti contoh orang yang sedang berpidato. Kemudian kamu amati bagaimana cara dia berpidato, baik dari lafaz, kemudian intonasi, ekspresinya kamu lihat nak. Supaya nanti kamu menyampaikannya bisa seperti orang yang benar-benar berpidato. Ya, bisa itu? Ya. Baiklah, kita lihat videonya berikut ini ya. Kamu betul-betul amati ya. Oke. Berpidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya cintai teman-teman yang dirahmati Allah.
Berarti kamu sudah paham ya cara menyampaikan pidato tadi itu bagaimana suaranya harus kuat, harus lantang, senyumnya jangan lupa juga agak senyum sedikit ya kan, supaya orang melihatnya juga senang ya kan, ekspresi wajahnya ya kan, oke, kemudian lafalnya ya kan, ekspresinya tadi ya ekspresinya tangannya bagaimana, oke. Nah hari ini ya sesuai dengan yang sudah kita sepakati bahwa akan ada yang menampilkan pidatonya di depan kelas. Sebelum kamu nanti menyampaikan pidatonya, akan ibu beri arahan dulu. Bagaimana nanti kamu menyampaikan pidato itu supaya jangan gugup, jangan tegang, santai, rileks ya kan, tenang. Berarti kamu harus tarik nafas dulu dalam-dalam, tarik nafas pelan-pelan. Kemudian atur nafasnya, baru kamu berdoa sebentar supaya bisa menyampaikan pidatonya dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berkumpul pagi hari yang cerah ini. Yang saya hormati ibu guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang menjaga lingkungan sekolah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita mau refleksi dulu nih. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Silakan, udah ibu kasih tadi kan kertasnya yang mau ditulis ini. Silakan masing-masing kelompok tuliskan perasaannya di kertas yang sudah ibu berikan ini. Oke. Nah, masing-masing bagi satu-satu. Silakan. Ada yang udah siap nggak? Silakan. Udah. Nah, kalau sudah selesai satu orang saja. Ambil kertas satu orang. Perwakilannya menempelkan di sini nak. Oke, nah silakan ditempelkan. Yang sudah selesai menulis perasaan hari ini, lihat sini silakan kelompoknya ya, tempelkan di sini. Ayo silakan yang udah selesai. Ya, yang udah selesai silakan satu orang saja perwakilan. Ada ini kelompok kreatif silakan ditempelkan. Ayo, Kaila udah siap kan? Kelompok Kaila silakan nak. Ditempelkan di sini. Bagaimana